Pernah nggak sih ngerasa udah coba macam-macam cara, bikin anggaran yang ribet, pakai aplikasi canggih, tapi kok rasanya keuangan kita tetap aja berantakan? Nah, gimana kalau ternyata kuncinya itu bukan soal angka, tapi soal cara kerja otak kita? Dan rahasianya mungkin ada di tempat yang nggak pernah kita duga sama sekali. Coba deh dengerin cerita Chris ini. Buat dia, stres finansial itu bukan sekedar rasa khawatir. Dia benar-benar ngerasain sakit secara fisik. Sakit kepala, dada sesek, perut melilit, setiap kali harus ngurusin uang. Ini nunjukin kalau utang itu bukan cuma soal angka di kertas. Dampaknya itu nyata banget ke badan kita. Sekarang, coba bayangin rasa sakit tadi di hadapan angka sebesar ini. $266.000. Itu jumlah utang yang berhasil dilunasin sama Kyle dan Lauren Mochizuki. Dan yang paling gila, mereka lakuin itu cuma dalam 33 bulan. Gimana coba caranya? Jadi, apa sih rahasia mereka? Punya ilmu keuangan khusus atau dapat warisan mendadak? Ternyata, jawabannya jauh lebih mengejutkan. Dan untungnya, jauh lebih gampang kita pelajari daripada yang kita bayangkan. Percaya atau enggak, jawabannya ada di dalam marshmallow. Iya, permen manis yang kenyal itu. Buat ngerti ini, kita harus mundur sejenak dari dunia keuangan dan masuk ke sebuah lab psikologi di tahun 60-an. Oke, jadi di Universitas Stanford ada seorang psikolog namanya Walter Mischel. Dia bikin sebuah eksperimen yang kelihatannya simple banget, tapi nantinya jadi salah satu penelitian paling terkenal di dunia psikologi. Eksperimen ini ngebongkar satu kemampuan dasar manusia yang super penting. Kemampuan ini namanya gratifikasi tertunda. Gampangnya gini, bisa nggak kita nolak hadiah kecil sekarang demi dapat hadiah yang jauh lebih gede nanti? Nah, inilah fondasi dari pengendalian diri. Aturannya simple banget. Anak-anak umur 4 tahun disuruh duduk di ruangan sendirian, di depannya ada satu marshmallow. Mereka boleh makan kapan aja. Tapi, kalau mereka bisa sabar nunggu 15 menit sampai penelitinya balik, mereka bakal dapat marshmallow kedua. Jadi pilihannya, satu sekarang atau dua nanti. Nah, ini nih bagian yang paling keren. Puluhan tahun kemudian, para peneliti ngecek lagi kabar anak-anak ini. Hasilnya luar biasa. Anak-anak yang dulu bisa nahan diri buat gak makan marshmallow, ternyata pas dewasanya punya nilai ujian lebih tinggi, lebih sehat, dan lebih jago ngadepin stres. Keputusan kecil pas masih bocah ternyata bisa ngeramalin kesuksesan di masa depan. Keren kan? Terus apa hubungannya nahan diri dari godaan permen sama lunasin utang ratusan ribu dolar? Jawabannya, segalanya. Keduanya itu datang dari kemampuan yang sama, yaitu gimana cara kita ngendaliin pikiran kita sendiri. Para peneliti nemuin kalau anak-anak yang berhasil nunggu itu bukan karena kemauannya lebih kuat, tapi karena mereka pakai trik di kepala mereka. Mereka ngalihin perhatian, atau ngubah cara mereka mikirin si marshmallow. Mereka pakai yang namanya fokus dingin. Mikirin marshmallow itu cuma kayak awan atau bola kapas, bukan sebagai makanan enak yang panas dan menggoda. Nah, ini dia intinya. Sukses secara finansial itu bukan soal seberapa kuat kita nolak keinginan, tapi soal strategi mental. Secara sadar ngeganti fokus panas ke mobil baru atau makan enak di luar dengan fokus dingin ke tujuan yang lebih besar di depan sana, kebebasan finansial. Kita ambil contoh Liz dan Jeff. Buat lunasin utang $180.000, mereka nggak cuma ngirit, mereka bikin pertukaran cerdas. Pas si Jeff belajar sendiri cara benerin mobilnya, biar nggak bayar mahal ke bengkel, itu adalah contoh nyata dari fokus dingin yang lagi bekerja. Mereka terus fokus sama tujuan jangka panjang mereka, dan bener aja, dalam 5 tahun, mereka merdeka dari utang. Oke, jadi kita tahu kita butuh yang namanya fokus dingin. Tapi, gimana caranya? Gimana cara kita ngelatih otak buat terus-terusan milih tujuan jangka panjang daripada godaan sesaat? Jawabannya ada di sebuah alat super canggih yang kita semua pakai tiap hari, seringnya tanpa sadar, yaitu metafora. Jadi begini cara kerjanya. Cara kita secara otomatis memandang sesuatu atau cerita yang kita bisikan ke diri kita sendiri tentang hal itu. Nah, itulah yang namanya metafora. Dan metafora yang kamu pegang tentang uang, sadar atau nggak sadar, itu bakal nentuin setiap keputusan finansial yang kamu ambil. Serius, setiap keputusan. Kenapa sih ini bisa sekuat itu? Karena otak kita itu jauh lebih cepat ngerti gambar dan cerita daripada data dan angka. Jadi, metafora itu ibarat jalan pintas buat otak kita. Dia bisa ngubah kata anggaran yang kedengarannya nyeremin jadi sebuah alat yang ngebantu kita dan bikin kita lebih gampang buat tetap pakai fokus dingin. Coba deh kita bandingin dua contoh ini. Kalau metafora kamu itu uang adalah api, kamu mungkin bakal jadi super hati-hati, takut ambil resiko, dan nyimpen uang di tempat yang aman tapi nggak berkembang. Tapi gimana kalau metafora kamu uang adalah benih?
kamu secara otomatis bakal nyari tanah yang subur alias investasi buat nanam benih itu biar bisa tumbuh besar. Pola pikirnya beda total, perilakunya juga jadi beda total. Nah, kabar baiknya adalah kita itu nggak harus kejebak sama metafora lama kita. Kita bisa secara sadar milih cerita yang lebih bagus dan lebih positif tentang uang kita. Coba dipikirin, gimana kalau uang itu bukan api yang serem, tapi sebuah alat di kotak perkakasmu? Pasti kamu bakal pakai buat ngebangun sesuatu. Atau gimana kalau uang itu sungai? Kamu pasti bakal bikin saluran alias anggaran, biar alirannya ngarah ke tempat yang kamu mau. Setiap metafora ini ngebuat kita jadi lebih proaktif dan ngerasa punya kendali. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke ceritanya Liz. Buat dia, anggaran itu bukan jerat, sebuah metafora yang negatif dan ngekang. Buat dia, anggaran itu justru alat yang menciptakan kebebasan. Dia ngubah ceritanya dan itu ngubah hidupnya. Jadi, ternyata rahasia kebebasan finansial itu bukan formula yang rumit. Ini soal ngerti cara kerja pikiran kita sendiri. Belajar buat nunda kesenangan sesaat demi hadiah yang lebih besar, dan secara sadar milih cerita yang kita pakai buat ngelihat uang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi cerita apa yang akan kamu pilih untuk hidupmu mulai hari ini.